selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat, masih diberikan nafas kehidupan dengan gratis, masih bisa beraktivitas, masih diberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa menjalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan Yesus. Masih diberikan kesempatan untuk kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita. Masih diberikan waktu untuk kita bisa bersama-sama berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Pergunakanlah waktu yang ada ini untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari hari kemarin. Kembali pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari renungan yang akan saya bagikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Satu hari lagi Tuhan, Kau berikan kami kesempatan untuk kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, untuk kami bisa merasakan semua berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kami pada hari ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan, kami masih bisa bernafas dengan gratis, masih bisa beraktivitas, masih bisa menggerakkan tubuh kami dengan kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur buat semuanya itu, Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami kekuatan yang lebih lagi untuk kami bisa menghadapi hari demi hari, setiap hari pada saat ini Tuhan Yesus. Yang kami tidak tahu ke depannya seperti apa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada di sana bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Pagi hari ini, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Percayai Hatinya. Di dalam Mazmur 34 ayat 11 dikatakan, singa-singa muda beranak kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ada sebuah pujian berjudul Trust His Heart yang mengatakan bahwa ketika kita tidak mampu melihat kebaikan dan rencananya di tengah situasi yang penuh kepedihan dan kekecewaan, kita dapat mempercayai hatinya. Karena kita tahu bahwa Ia terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita. Kita baca lagi dari Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Seperti pujian yang tadi, pada tahun 1989, Baby Mason mempopulerkan lagu rohani yang syairnya ia tulis bersama Eddie Carswell atas inspirasi dari ucapan pengkhotbah Inggris ternama Charles Spurgeon. Sebagian liriknya berbunyi, Allah terlampau berhikmat untuk membuat kesalahan. Allah terlampau baik untuk berbuat yang buruk. Ketika kau tidak mengerti, ketika kau tidak melihat rencananya, ketika kau tak dapat melacak jejak karyanya, percayai hatinya. Ketika melukiskan pribadi Yesus, Matius berupaya menerangkan bagaimana hatinya. Hati Yesus digerakkan oleh belas kasihan kepada orang banyak yang di matanya bagaikan domba-domba tak bergembala. Di dalam ayat 36. Hatinya tersentuh melihat orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus maksudnya, tanpa mengenal lelah. Mereka yang rindu mendengarkan khotbah Tuhan Yesus, bahkan mungkin hanya untuk melihat mukjizat yang Tuhan Yesus buat. Arti kata dari belas kasihan itu dalam bahasa Inggrisnya mercy atau kepedulian adalah perasaan emosi manusia yang muncul akibat melihat penderitaan orang lain. Belas kasihan itu lebih kuat daripada empati. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha mengurangi penderitaan orang lain. Maksudnya, perasaan atau getaran hati itu betul-betul keluar dari dalam. Asli, murni, tidak dibuat-buat. Seperti itulah hati Tuhan Yesus. Tak perlu diragukan, sungguh dapat dipercayai. Di situ cuma ada belas kasihan.
Mengapa orang Kristen banyak yang tenggelam dalam kekecewaan dan membanjiri hadirat Allah dengan 1000 pertanyaan atas situasi buruk yang mereka hadapi? Karena mereka gagal untuk mempercayai kebaikan hatinya. Firman Tuhan berkata bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik darinya, apapun situasi kehidupan yang kita alami. Tuhan juga mengatakan bahwa Ia memiliki rencana yang indah. Namun, bagaimana kita dapat mewujudkan hal ini di tengah kehancuran hati kita? Tidak ada jalan lain selain mempertajam mata iman kita untuk mempercayai hatinya. Jalan hidup kita tak selalu lancar, tak selalu tenang, dan tak selalu terang. Apa yang terjadi tak selalu mudah dicerna dan dipahami. Bahkan bagi sebagian orang, belokannya terlalu menikung, tanjakannya terlalu tajam, lorongnya terlalu gelap. Meskipun sebagai pengikut Tuhan, tak selalu kita mengerti sedang dibawa kemana, apa rencananya, di mana pertolongannya bisa ditemukan. Ketika kita sedang disergap pelbagai pertanyaan serupa, trust his heart, percayai hatinya, itu yang paling tepat. Kita tidak akan pernah dapat melihat warna-warni pelangi sebelum hujan reda, ataupun keindahan dan hangatnya sinar matahari di ufuk timur sebelum melalui rahasia malam yang sunyi dan pekat. Dengan demikian, yang kita perlukan hanyalah kekuatan untuk menjalani dengan memfokuskan iman kita kepada kebaikan hatinya. Datanglah dengan segala kerendahan hati dan mintalah hikmatnya untuk melihat hari-hari yang kita lalui sesuai dengan pikirannya. Mintalah kebijaksanaan hati untuk mengerti dan keterbukaan pikiran untuk mengenali cara kerjanya di dalam kehidupan kita. Serta kesabaran untuk menantikan segala rencana kebaikan hatinya tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita belajar bagaimana mengubah keluhan dengan iman, kekecewaan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan itu terlalu baik. Percayai hatinya. Di tengah gelombang hidup yang bergemuruh, hati Tuhan adalah pantai yang paling aman untuk kita bisa berlabuh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk kami bisa mempercayai hati-Mu di tengah keadaan dunia yang tidak menentu saat ini. Ketika saat ini kami Tuhan banyak mengalami hal-hal Tuhan yang tidak enak. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau ada di sana beserta dengan kami. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami boleh mempercayai hati-Mu Tuhan. Lebih lagi setiap hari, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan pada hari ini. Apapun Tuhan yang kami alami, apapun Tuhan yang saat ini kami rasakan Tuhan, biarlah Tuhan kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini semakin meningkatkan iman percaya kami, semakin mempercayakan hati kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami mau berkata, kami percaya kepada hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini Tuhan beserta dengan kami. Kami melalui hari-hari ini Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Karena hari ke depan tidak lebih baik dari kemarin. Tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama kami, memegang tangan kami, memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan yang sakit Kau telah sembuhkan, yang berbeban berat Kau telah angkat masalah kami. Yang saat ini mengalami sakit penyakit apapun Tuhan, masalah kami saat ini Tuhan, himpitan ekonomi apapun Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berikan kami jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selamat menikmati hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Percayai hatinya. Di situ adalah tempat yang paling aman kita berlabuh. Tempat yang paling aman untuk kita bersandar kepada Tuhan. Tetap jaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi.